Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di ngobrol pakai hati. Ya, ngopi ini masih ya, walaupun saya ngopinya udah dari tadi. Lumayan lama saya kalau ngopi pakai tangan kanan loh ya. Ya. Cuma ini nggak ada temennya. Temennya apa ini? Temennya untuk ini sapru ya, masih masih makanan sisa-sisa kemarin ya. Persiapan malam minggu bagaimana ini bagi yang masih berbunga-bunga atau sedang berbunga-bunga ya, bukan masih ya. Kaula muda ini terutama malam minggu adalah malam yang ditunggu-tunggu ya, untuk wakuncar, wajib kunjung pacar. Tapi bagi yang sudah pensiun mungkin atau yang sudah berkeluarga, malam minggu adalah malam berkumpul bersama keluarga, malam rehat, menikmati suasana malam bersama keluarga, mungkin makan malam bareng atau ngobrol bareng, bincang-bincang. Oke, supaya malam minggu tetap good mood ya, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Ini saya ada tips ya yang saya baca dari Dream Go It. Yang pertama itu supaya kita nggak bad mood atau mood kita buruk. Nah, malam minggu masa bad mood ya, harusnya good mood. Nanti kalau ketemu pacar atau keluarga cemberut, rusak dong suasana malam minggunya ya. Yang pertama ternyata menjaga mood itu jangan menunda-nunda pekerjaan. Setiap pekerjaan yang kita selesaikan maka kita mendapatkan reward. Reward itu hadiah, mendapatkan hadiah di hati, yaitu rasa kesenangan. Wah, nah ini menambah good mood kita ya, mood baik kita, sehingga semakin semangat kita di dalam menjalani hari-hari berikutnya. Atau nanti malam misalnya, wah aku nanti mau bikin cake, coba aku mau bikin cake untuk dibuat camilan nanti malam. Nah ini jangan ditunda-tunda, ayo laksanakan. Walaupun ada sinetron, ada teman-teman misalnya catatan, nah, itu nanti kalau pekerjaan tertunda, akhirnya rencana yang telah tersusun berantakan, ini akan menyebabkan bad mood atau mood kita berubah menjadi buruk. Lakukan, jangan ditunda-tunda ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, setiap kita menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah kita susun dan sukses, maka kita akan mendapatkan hadiah, reward di hati kita, yaitu perasaan puas, perasaan seneng gitu. Yang kedua, mungkin kita perlu berkomunikasi dengan orang-orang yang kita sayang, anak kita, diri kita, teman-teman kita, saling berkabar yang baik. Bagaimana? Oh ya, kita doakan dan sebagainya. Ini kita akan senyum-senyum dan menyebabkan hati kita riang juga. Setiap pagi misalnya, sebarkanlah hal-hal yang baik. Berhenti melakukan bully. Kalau kita membuli orang lain, itu sebenarnya hati kita sakit. Sebenarnya ada kekecewaan di hati kita secara tidak sadar, entah dalam hal apa, maka dilampiaskanlah ke orang-orang lain, supaya orang-orang lain juga ikut merasakan penderitaan yang kita rasakan.
Jadi kita berkabar, mengirim WA, mungkin pagi-pagi kita ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, walaupun itu rutin, tapi kalau kita mengucapkannya dengan tulus, mendoakan mereka pada sehat, dibaca senang, nanti dapat ini juga senang. Nah, kalau kita dapat bulian misalnya, nah kita dibuat happy aja, karena yang dibully sakit sih ya, dibully itu sakit. Alah, apaan sih ini? Kalau kita nggak suka orang ini sering bully, ya kita blok aja. Karena ini memang di dunia maya yang sangat luas, sehingga orang juga kita nggak bisa, kok jangan begini, kok jangan begitu, nah netizen mah benar mah ini. Ya kita kalau udah berani bermain medsos ya harus tahu risikonya, dibully, dipuji, biasa itu sesuatu yang ya kita anggap saja hiburan lah ya, daripada kita kemana-mana ya sekarang ada hiburannya di HP. Mengirim pesan yang bagus, komen yang bagus kalau kita di IG ya, walaupun itu teman-teman di dunia maya, tapi seolah-olah udah menjadi sahabat ya. Kalau saya itu kok terus kayaknya udah di hati gitu, nah, komen yang baik terus, nah, ini gimana ini, indah sekali pantainya dan sebagainya. Nah, bukan kita berpura-pura atau menyenangkan orang, tetapi kalau itu terbawa menjadi perilaku kita, maka insya Allah kita itu memang orang yang layak untuk diajak teman oleh siapapun, berteman oleh siapapun, begitu. Nah, kita bisa di mana-mana kan mencari saudara, mencari teman, bukan mau menambah kebencian di mana-mana atau menebar kebencian di mana-mana. Gitu ya. Kemudian mungkin kita perlu relax. Ya, kalau relax itu misalnya kadang kucing ya, kita baru seneng kucing gitu, kita ajak ngobrol, halo Melo ya, kucing saya juga namanya Melo. Mungkin juga mendengarkan musik, Melo sini diam aja dia. Mendengarkan musik yang kita senangi, ya silahkan. Kalau memang suka dangdut ya nggak apa-apa sih ya, kita dengerin sendiri. Nah, tapi pada saat kita memang seneng, itu original kita. Original kita itu artinya yang kita mau, yang kita suka gitu. Itu supaya kita bahagia lah ya, kita mempunyai hak kok untuk seneng. Kemudian kita harus memaksa senyum. Cobalah dikata senyum, senyum yang indah itu seperti apa. Kita senyum sendiri, kita nikmati sendiri senyuman kita. Nggak percaya, coba nanti dipraktekin ya. Kalau sedang nggak enak, coba bad mood misalnya, atau sedang suasananya nggak, coba senyum dipaksa senyum wajah kita. Mungkin tadinya senyumnya masih kaku, tapi senyum saya tuh yang enak seperti apa. Nah, kita senyum sendiri, kita nikmati sendiri senyum kita. Kalau biasanya kan kalau kita tersenyum, orang lain yang menikmati. Nah, ini karena kita di kaca senyum sendiri, kita nikmati senyum kita. Ternyata aku kalau senyum enak juga, manis juga. Nah, begitu kita puji sendiri diri kita, atau kita kasih penghargaan diri kita. Ternyata aku enggak jelek-jelek amat. Ternyata ya kita kasih reward sendiri diri kita, supaya apa? Supaya membangkitkan motivasi kita. Kalau kita kecewa terhadap diri kita sendiri, misalnya apalah saya nggak mampu, saya nggak layak bergaul dengan mereka,
saya ini nadanya nada sumir, nada yang miring terus. Nah, kita puji dong diri kita. Oh, ternyata saya mampu ya. Oh, ternyata masakan saya enak juga. Paling hanya kurang ini sedikit. Oh, ternyata saya bisa mengerjakan ini. Ini supaya apa? Supaya diri kita itu, misalnya kita sedang terluka, sedang kecewa, itu cepat recovery-nya itu cepat. Jangan kita tenggelam di dalam lautan kesedihan ataupun di lembah duka yang terlalu dalam ya. Itu kan ada lagu yang aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Jangan didengarkan lagu itu ya, walaupun bagus, itu sangat menyayat dan merugikan kita. Masa jatuh nggak bisa bangkit lagi, stroke dong. Iya, harus tetap ada optimisnya, walaupun celahnya hanya sedikit, walaupun hanya 5%, tetapi itu harus tetap menjadi pengharapan kita. Nggak boleh kita putus asa ya. Jadi diri kita harus kita kerasi sendiri, nggak boleh, nggak, harus bangkit, harus bisa ya. Walaupun walau alam semuanya Allah yang menentukan, tetapi kita berusaha dulu, berpegang teguh tali yang kuat, tali yang kokoh, yaitu kita memohonnya langsung kepada sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira untuk menjaga supaya kita tidak bad mood. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut teman-teman? Oh ya, saya tadi bikin reel masih pakai ini lagunya tadi, Bojo Galak halu banget ya, karena memang hanya lagu aja. Di like dong aja. Tapi kalau dapat like nggak munafik, saya senang. Terima kasih. Saya cukupin dulu live kita ketemu lagi ya. Kita saling mendoakan semoga kesuksesan untuk Anda semuanya, dan malam minggu ini malam minggu yang menyenangkan. Selamat berkumpul dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.